itu kok ini. Ada tulisan cagar budayanya. Yuan ya? Itu, cuman kan kalau kita lihat Bali strukturnya, di depan ini sebenarnya di kanan ini kan ini Petirtan. Ini dulu ada di sebelah baratnya ini kayak pura, kayak tempat persembahan. Nah, di sebelah sampingnya itu pasti pendopo, ini tampak yang asli itu kan semua tampak yang asli itu. Jadi kalau Tirta Empul, terus tampak Siring dan lain-lain itu kan selalu istana atau rumah besar gitu, terus Petirtan untuk bersih-bersih, untuk suci-suci. Setelah itu baru untuk ibadah. Oke. Cuman ada sesuatu, karena pada suatu masa ada revolusi pemikiran, maka tempat untuk pemujaan dan lain-lain itu tahun 60-an 66 dihancurkan karena tidak sesuai dengan pemikiran saat itu. Cagar budaya. Di sini sesungguhnya ada semacam ini untuk bersih-bersih gitu, suci-suci ya. Tapi sekali lagi pada saat seluruh lingkungan dari sini akhirnya orang-orang yang memiliki pemikiran bahwa tempat yang seperti ini harus dilindungi, tanda kutip tidak ada, akhirnya atau mungkin ditiadakan. Ada sekarang pemikiran-pemikiran bahwa tempat-tempat seperti ini mengundang sesuatu yang syirik mungkin. Saya mengatakan begitu nanti salah. Berbeda dengan keyakinan orang lain, maka dianggap ini tidak boleh. Sesungguhnya kan ini kan sejarah bahwa di sini dulu yang Kampak itu, Kampak ini di sini. Jadi dulu makanya semua dimang-dimang Kampak daerahnya dari sini. Seluruh bupati tanda kutip bahwa kan dari Kampak. Berangkatnya. Dari daerah sini. Ini kalau persis Petirtan, iya toh, sini kan masih ada kelihatan berundak. Ini kan berundak-berundak itu. Semua tempat-tempat suci yang biasanya begitu ya. Masih tempat-tempat yang holistik lah. Aura spirit holistiknya sebenarnya masih ada. Terus kalau prasastinya itu di mana titik penemuannya dulu? Kemungkinan di stasiun ini. Saya kalau titiknya persisnya saya tidak tahu, tapi Kampak yang pasti ya di stasiun. Tapi di sini ini ya ditemukannya di sini. Betul, dari stasiun ini. Oke. Semangat pagi teman-teman. Tetap semangat. Jadi semangatnya seperti di pagi hari. Jadi kalau pagi hari itu mesti selalu semangat begitu ya. Oke, saat ini saya ada di Dusun Kampak, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Saat ini kita lagi ada di satu spot atau satu titik di mana disinilah tempat, ini ada sebuah umbul ya, ada sebuah umbul begitu, sumber air begitu di belakang saya ini, di mana di sini pernah ditemukan prasasti, ya, prasasti angka tahun 851 Saka atau 929 Masehi. Dan prasasti itu diberikan untuk warga sini, untuk warga Kampak, warga Karangrejo, begitu. Ini dari Raja Medang, yaitu Empu Sindok, yang telah beliau dalam rangka untuk karena terima kasihnya kepada warga Kampak yang membantu perjuangannya pada saat itu, sehingga warga Kampak diberikan prasasti itu yang disebut
prasasti bumi perdikan atau bebas pajak atau otonomi seperti itu, yang kalau bahasa dulu namanya Sima Swatantra. Jadi seperti itu ya teman-teman. Situasinya seperti apa? Mari kita cari tahu seperti itu. Oke. Ya, disinilah teman-teman. Ini disinyalir Umbul Ngudalan ya namanya ya. Ini disinyalir pada masa dulu angka tahun 929 itu, di mana prasasti diberikan oleh Empu Sindok kepada warga Kampak ini ketika warga Kampak dianggap berjasa dalam perjuangannya beliau untuk merebut kerajaannya, begitu kekuasaannya yang sebelumnya dikuasai orang-orang dari Sriwijaya seperti itu, sehingga beliau Empu Sindok ini dirasa perlu untuk membuat pasukan di sini di daerah Kampak ini. Kita mencoba untuk mencari tahu ya. Kita harus hati-hati sekali, harus menyeimbangkan kamera dan juga harus mata juga harus melihat, karena kalau nggak gitu kecebur kita. Besar, batu besar. Apakah di sini dulunya tempat ibadah atau di sini dulunya merupakan tempat pemukiman? Ini kita masih mencari tahu teman-teman. Nah, ini di seberang ini kok ada kayak tembikar ya. Ada kayak tembikar teman-teman di sini. Oh. Kita harus ekstra hati-hati kawan-kawan. Itu ada pohon tumbang tuh, kayak sudah lama juga itu. Nah, ini kita dari sebelah barat atau di belakangnya umbulan ini, sumber air ini. Logikanya kalau di sini ada umbulan ya, di sebelah sini. Di sebelah kiri kamera itu ada umbulan, berarti di sebelah kanan atau di belakangnya ini tempat untuk peribadatannya di atas gunung ini. Ini kan kaki gunung ya teman-teman ya. Nah ini. Jadi di atas gunung ini tempat untuk bersembahyang ya, seperti itu. Terus di depannya kemudian ada tempat untuk bersuci begitu. Kira-kira seperti itu. Ini hanya kita menduga-duga ya, seperti itu. Sebenarnya saya mau mencari tatanan bata atau batu begitu ya, tapi kayaknya sulit. Ini sangat sangat apa namanya, rimbun. Perlu kita kenalkan ya, tadi yang menjadi narasumber kita di Kampak ini teman kita, saudara kita ini, Mr. Agus. Oke. Beliau asli orang Karangrejo, jadi memang sangat mengetahui persis ya sejarahnya dan lain-lain terkait dengan Umbul Ngudalan ini begitu. Kita sudah
ini ya sudah kita lihat ya umbulnya tadi ya, umbul atau sumber air gitu ya, yang ada di wilayah Kecamatan Kampak ini. Di depan lagi ada bapak-bapak atau warga Kampak yang lagi mengerjakan proses penataan pavingisasi jalan. Monggo Pak. Nah, ini proyek pemberdayaan Pak, warga sendiri nggih yang mengerjakan nggih. Oke, mantap. Sewu nggih. Monggo. Nggih Mas, leres Mas. Kalau dilihat secara topografi, Kampak ini memang agak unik ya menurut saya. Jadi wilayahnya ini dikelilingi oleh bukit-bukit perbukitan seperti itu. Nah, ini menguatkan dugaan saya dan para analisis sejarah bahwa Kampak dulunya adalah tempat yang sangat nyaman untuk para pelarian atau untuk menyembunyikan diri. Konon katanya pada saat Empu Sindok melarikan diri dari kejaran prajurit Sriwijaya, beliau sempat menetap di daerah ini. Dan kebetulan di sini tempat yang sangat nyaman bagi Empu Sindok dan para pengikutnya, dan mengumpulkan juga para warga di Kampak ini dijadikan sebagai prajuritnya untuk sama-sama menggempur pasukan Sriwijaya hingga sempat dikirimkan ke Nganjuk, pada saat itu Anjuk Ladang begitu. Disinilah mereka menggemblengkan diri, mereka menempa diri di tempat ini. Berdasarkan referensi yang saya dapatkan dari berbagai sumber, asal mula kata Kampak. Nah, definisi kata Kampak bisa berarti rampok atau begal, bisa diartikan sebagai ampak-ampak atau semacam mendung atau kabut. Sehingga kawasan sini dulu itu merupakan daerah yang sangat angker begitu, berkabut. Seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau melihat dari sejarahnya, memang disinilah orang-orang Kampak pada saat itu yang membantu Empu Sindok pada saat itu. Mereka ini, orang-orang Kampak ini, pasukan yang dibentuk oleh Empu Sindok yang dari penduduk asli Kampak ini, ikut memerangi pasukan Sriwijaya dan sekaligus melakukan semacam penekanan-penekanan kepada kerajaan-kerajaan kecil yang menjadi boneka dari kerajaan Sriwijaya pada saat itu, ketika mereka mau mengirimkan upeti. Nah, disitulah upeti itu yang dirampok atau dibegal oleh orang-orang Kampak ini untuk kepentingan perjuangan Empu Sindok dalam rangka untuk merebut kekuasaannya kembali di Kerajaan Medang. Atas jasa-jasa orang Kampak seperti itulah teman-teman, kemudian Empu Sindok memberikan tanda berupa prasasti, memberikan bebas pajak atau sima swatantra atau hak mengelola daerahnya sendiri, memungut pajak sendiri bagi daerah tersebut, bagi daerah Kampak ini. Dan prasasti itu ditandatangani oleh Empu Sindok pada tahun 851 Saka atau 929 Masehi. Resmi Kampak disebut sebagai daerah bebas pajak atau bumi pertikan. Demikian teman-teman hasil penelusuran kita pada hari ini dari wilayah Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.